Masih dalam keadaan sehat? Sehat. Masih dalam keadaan semangat? Semangat. Dan masih dalam keadaan sukacita? Sukacita. Ya adik-adik, seperti biasa nih adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu akan memberikan materi ajar dan juga khotbah yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta. Sebelum kita mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta, kita saat teduh dulu yuk adik-adik. Gimana tunjukkan anak Tuhan kalau memulai saat teduh? Tutup matanya, lipat tangan, siapkan hati dan pikiran. Amin. Nah, saat teduh sudah nih adik-adik, dan kita mari kita nyanyikan satu buah lagu judulnya Yesus Pokok nih adik-adik. Siapa tahu di sini lagunya Yesus Pokok? Aku. Yuk kita nyanyikan 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik, pasti kabarnya kabar gembira, sehat kan semua? Ya, sebelum kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang akan kami dengarkan, jadikanlah hati kami yang subur, supaya firman-Mu itu nanti bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 13 ayat yang ketiga sampai 9. Kita baca secara bersamaan. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang seorang penabur. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus, Yesus membuat perumpamaan ketika dia memberikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Yesus sering membuat perumpamaan dengan satu tujuan, supaya orang yang mendengarkan firman Tuhan itu gampang memahami, gampang mengerti. Dan cerita kita hari ini yaitu Yesus membuat perumpamaan seorang petani. Dikatakan tadi di sini
bahwa seorang petani itu menaburkan benih. Ada kita lihat macam-macam orang yang menerima benih itu. Dikatakan tadi di sini di saat ia menabur, dikatakan ada benih yang jatuh di jalanan. Benih itu tidak sempat tumbuh karena apa? Karena langsung diinjak-injak oleh orang dan sebagian lagi dimakan oleh burung. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh, namun karena tanahnya sedikit sehingga tidak lama. Kemudian benih itu layu dan mati. Ada dikatakan juga tadi benih yang jatuh di tanah yang baik, tetapi katanya di sekelilingnya itu ada semak duri. Saat benih itu mulai tumbuh, semak yang ada di sekitarnya mulai menghimpitnya, menekannya, dan benih itu tidak bisa menjadi besar, malah dikatakan menjadi layu dan akhirnya mati juga. Dan ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang subur dan bersih, dan dikatakan batu-batu bersih dari batu-batuan maupun semak duri. Benih itu kemudian tumbuh semakin besar dan berbuah yang banyak. Itulah yang kita lihat, ada gambaran, ada 4 gambaran bagaimana orang menerima firman Tuhan juga seperti itu. Dikatakan tadi kalau benih itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang, sama dengan anak-anak sekolah minggu. Dikatakan di sini gambaran itu kita lihat ada anak yang mendengarkan firman Tuhan lalu melupakannya. Ia tidak mendengarkan dengan baik karena dalam pikirannya penuh dengan yaitu hal-hal lain. Ia lebih sibuk memainkan permainan-permainan. Dia mau menonton film, dia mau main-main game. Sehingga firman yang tadi dia dengar itu tidak berbuah. Seperti itulah tadi yang jatuh di tanah yang berbatu. Baru ada anak sekolah minggu seperti ini. Dia mendengar firman Tuhan itu dengan baik. Ia mulai mengerti. Tetapi ketika dia pulang dari gereja ke rumah, dia sudah lupa, tidak ingat lagi. Karena apa? Kita lihat datanglah kawannya, seperti umpamanya datanglah kawannya. Diajaklah dia, ayo mencuri. Dia ikut mencuri. Jadi inilah orang yang dikatakan di sini, dia adalah orang yang tidak mau bertumbuh. Yang berikut kita lihat, hal ini sepertinya benih yang jatuh di semak berduri, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan adalah anak-anak sekolah minggu harus benar-benar yang mengerti. Digambarkan yang terakhir tadi, kalau kita lihat di dalam ayat 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Inilah gambaran orang anak-anak sekolah minggu yang dia mendengarkan, mengisi hatinya, membersihkan hatinya. Dia mendengarkan firman, dia mengerti dan dia melakukannya. Walaupun banyak orang mengajak-ajak dia, walaupun ada pergumulannya, dia tidak mudah tergoda. Karena firman itu benar-benar bertumbuh dalam hidupnya. Hatinya itu dijadikannya sebagai tanah yang subur, sehingga firman itu berbuah, berakar dalam hidupnya. Dia tidak mudah goyah, dia tidak mudah terpengaruh, dia tidak mau diajak-ajak pun untuk melakukan yang buruk, umpamanya mencuri, dia tidak mau. Dia tetap ingat bahwa firman itu harus benar-benar ditunjukkannya di dalam hidupnya. Inilah orang yang harus diteladani, dicontohlah ini. Anak yang baik adalah anak yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, melakukannya di dalam hidupnya.
Kalau seperti itu, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Maka Tuhan sangat senang kepada anak-anak seperti ini. Karena itu, jadilah engkau pelaku firman, bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Sehingga firman itu benar-benar nyata dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Berkati melalui kesehatan, jauhkan mara bahaya. Walaupun Tuhan kami pada saat ini di rumah beribadah, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami, karena Tuhan memberkati, menjaga kami. Berkati orang tua di setiap pekerjaannya, berkati guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ampuni kami dan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu, Dek-dek. Kita tetap sehat, kuat, jaga kesehatan. Kita harus mendengarkan anjuran dari pemerintah. Tetap di rumah, tetap semangat. Oke, dah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta Simanjuntak. Nah, firmannya diambil dari Matius 13 ayat 3 sampai 9. Nah, di situ ada 4 poin adik-adik. Poinnya apa aja ya, Kak? Oke, tadi Inang Pendeta Simanjuntak membuat ada perumpamaan, Kak. Yes. Ada seorang penabur yang menaburkan benihnya. Yang pertama, benihnya jatuh di pinggir jalan, Kak. Maksudnya kayak gimana ya, Kak? Jadi gini, Kak, kayak seperti adik-adik rajin sekolah minggu, tapi pas ibadahnya dia sibuk main handphone, Kak. Tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mendengarkan firman Tuhan. Terus pulangnya ya udah pulang gereja, udah langsung main deh, Kak. Wah, sayang banget ya, Kak. Adik-adik sekolah minggu jangan kayak gitu ya. Iya, Kak. Nah, ada lagi yang kedua, benihnya jatuh di tanah yang berbatu, Kak. Kayaknya aku tahu deh, Kak. Apa tuh, contohnya. Kak? Kayak anak sekolah minggu datang ke sekolah minggu, tapi dia nggak dengerin seluruhnya, Kak. Iya, jadi kayak misalnya cuma dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, terus udah deh lupa sama firman Tuhannya ya, Kak. Ya, sia-sia ya, Kak. Iya. Nah, ada lagi nih, Kak, yang ketiga. Benihnya jatuh di semak berduri, Kak. Contohnya? Contohnya, anak sekolah minggu tetap ke gereja, Kak. Terus tetap dengerin firman Tuhan, Kak. Bagus. Terus tetap ngelakuin firman Tuhan, Kak. Bagus. Tapi sayang, Kak, Kenapa, Kak? ngelakuin firman Tuhannya setengah-setengah. Ya, sia-sia deh. Iya, Kak, jadi dia kayak misalnya nih, Kak, kalau lagi ujian nih kan, Iya, Kak. anak-anak sekolah kan lagi ujian nih, Kak, sudah belajar dengan baik, sudah berdoa juga kepada Tuhan, tapi pas ngerjain ujiannya nyontek, Kak. Ya, nggak jujur dong, Kak. Iya. Nah, yang keempat nih, Kak, ini bagus banget, benihnya jatuh di tanah yang baik, Kak. Wah, jatuh di tanah yang baik berarti anak sekolah minggu harus baik-baik ya, Kak? Iya, jadi gini, Kak. Jadi anak sekolah minggu pergi ke gereja dengan sungguh-sungguh, terus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh juga, Kak. Dan setelah mendengarkan, dia melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kayak tadi, yang ujian, belajar, berdoa, dan tidak menyontek. Wah, luar biasa. Jadi, adik-adik sekolah minggu, kita sebagai anak sekolah minggu yang baik harus contoh yang keempat. Ya, kita, bener, Kak. Ya, kita harus jadi anak sekolah minggu yang baik, datang ke gereja, tetap mendengarkan firman Tuhan, fokus sama firman Tuhan, mau menyanyi buat Tuhan, mau berdoa sungguh-sungguh untuk Tuhan. Betul, Kak? Supaya, iya benar, Kak, benar. Supaya iman kita bertumbuh, Kak. Ya, kayak lagu yang tadi ya, Kak. Iya, kalau sudah iman kita bertumbuh, pasti kita berbuah. Berbuah. Nah, Kak, setelah pengajaran ini kita ada kuis, Kakak. Jangan lupa dicatat ya adik-adik. Oke, yang pertama nih, Kak. Dengerin ya. Benih yang pertama, benih yang tumbuh di manakah yang akan berbuah? Yang kedua, Kak. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan tanah yang baik itu? Sudah? Lalu yang terakhir, yang ketiga, maukah kamu mendengar dan melakukan firman Tuhan? Nah,
Udah Kak, adik-adik jawab pertanyaan tadi di catatannya. Jangan lupa setelah kita bertemu Kakak akan periksa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.